Dan mungkin pertanyaan dari saya juga Pak, dana darurat ini sebaiknya berapa persen dari penghasilan Pak? Peraturan dan mekanisme yang telah ditentukan oleh OJK itu, tapi tetap masih memiliki resiko. Situasi sekarang pandemi masih berlangsung ya, bahkan tidak ada tanda-tanda kurva turun. Salah satu investasi safe haven emas ya, itu menjadi sangat menarik di masyarakat, sempat menyentuh angka 1 juta kalau nggak salah. Apakah investasi safe haven ini menjadi opsi yang memang perlu dilirik saat ini, atau masih ada instrumen investasi lainnya Pak yang bisa kita lirik? Nah, bagaimana menyikapi emas ini dia? Tentunya kita selalu harus punya yang namanya backup. Yaitu kalau kita contohnya beli saham, kita contohnya ada saham yang betanya di atas 1 atau kenaikannya itu lebih cepat dari IHSG seperti saham-saham perbankan. Tapi it's nice juga untuk memiliki saham-saham yang betanya itu sedikit di bawah 1, sehingga ketika contohnya terjadi pelemahan, mereka turunnya tidak terlalu drastis, bahkan mereka bisa menopang portfolio kita. Ada yang namanya penyeimbang. Secara keseluruhan, kalau kita ngomong investasi secara general, emas adalah sebagai penyeimbang. Emas adalah sebagai penyeimbang. Nah, tapi kalau kita contohnya ngomongin sekarang adalah jangan sampai masyarakat itu salah melihat tentang emas. Persepsinya adalah emas itu selalu naik. Kenyataannya tidak. Jadi kalau kita mau tarik garis ke belakang, emas juga ada turunnya untuk periode tahunan yang cukup lama. Kedua adalah kita harus memperhatikan yang namanya volatility index. Volatility index dari CBOE, Chicago Board of Trade Volatility Index. Nah, di mana volatility index ini pada akhir tahun 2019 itu mengalami kenaikan dan emas pun mulai naik, dan akhirnya ya kita bisa lihat financial market itu mengalami penurunan. Nah, apa yang terjadi sekarang? Dalam 4 bulan terakhir, volatility index di Chicago itu sudah mulai melandai. Artinya adalah paniknya itu sudah mulai menurun, fear factor. Jadi volatility index itu adalah fear factor. Jadi semakin tinggi fear factor, semakin tinggi orang untuk membeli emas. Semakin tinggi kecemasan terhadap masa depan, maka akan semakin tinggi orang membeli emas, harga emas akan terapresiasi dengan sendirinya. Tapi apabila fear factor ini turun, berarti orang sudah melihat ke depannya, oke, sudah resesi. Oke, tapi kita udah accept kenyataannya. Nah, maka harga emas ya kita lihat seperti sekarang. Harga emasnya dari $2.000 udah turun ke berapa? 1.800 atau 1.900. Artinya ya hati-hati juga untuk menempatkan dana di emas. Karena tidak seperti tanah atau properti atau saham yang kalaupun kita nggak jual, kita bisa dapat passive income seperti rental atau dividen. It's nice to have a balanced portfolio seperti emas, tapi ya kembali lagi kita harus tahu when to buy and why to buy gold. Jadi kembali ke pertanyaannya Pak, untuk instrumen investasi lainnya yang bisa menjadi pilihan apa Pak berarti untuk masa-masa ini? Obligasi negara. Ya, kita tahu resiko, ada resiko ya ada, tapi this is backed by the government. Seperti contohnya yang kemarin baru berakhir masa penawaran adalah sukuk retail 013. Nah, kita masih bisa cari itu nanti di secondary market bulan Desember, atau juga ori yang akan terbit nanti. Itu mulailah dari situ kalau contohnya untuk retail. Bisa juga ke saham, tetapi ya kita harus mencari perusahaan-perusahaan mungkin seperti consumer goods sekarang. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya Pak. Salah satu berita yang belakangan ini trending, yang enggak belakangan ini sudah 1 bulanan mungkin ya, trending, PTJ, tahu Pak ya? Ya. Sebuah perusahaan financial planner yang mereka melewati kewenangannya. Apakah ini bisa menjadi sebuah tanda-tanda atau warning ya bagi para anak muda supaya mereka bisa memilah atau memilih perusahaan atau financial planner ataupun manajer investasi atau apapun itu, biar mereka lebih yakin dengan apa yang mereka pilih? Ya, jadi ini adalah case yang saat ini memang saya sempat ikuti, bahkan kami sebagai bagian daripada Satgas Waspada Investasi juga sudah beberapa kali sebenarnya, baik OJK, Bursa Efek Indonesia, perusahaan sekuritasnya itu sebenarnya sudah beberapa kali berinteraksi dengan masyarakat.
Tetapi memang inilah problem kita ya. Survei literasi keuangan Indonesia, perbankan mengalami kenaikan dari 20-an% menjadi 30-an%. Insurance juga, literasi keuangan di bidang asuransi juga naik di tahun 2013, 2016, dan 2019. Dan yang parahnya itu adalah pasar modal. Di mana disinilah yang sebenarnya yang namanya investasi itu orang harus literate tentang pasar modal. Fenomena ini adalah bagaimana masyarakat Indonesia itu terliterasi dengan baik untuk seluruh produk keuangan yang ada di Indonesia, terlebih pasar modal. Kan kalau kita ngomongin tentang J ini dia, kalau mau dibilang salah 100% juga tidak. Dia memiliki sebuah izin pasar modal, tapi memang yang dilakukan adalah melebihi daripada perizinannya tersebut, tidak dalam koridornya. Nah, untuk itulah sebenarnya dari case yang ada di sini dari waktu ke waktu, dan kita tahu bersama Pak Nehru adalah the crimes in the financial market itu evolve. Sebagaimana otoritas keuangan itu raise the bar untuk menangkal ada yang namanya fraud atau penawaran produk yang salah, mis-selling, atau masyarakat yang salah menilai, tetap yang namanya oknum-oknum itu selalu they raise the bar, they evolve gitu. They evolve. Nanti contohnya pasti ada lagi bentuk penawaran investasi contohnya yang mungkin tidak salah, tapi cara operasionalnya yang salah, jadinya salah gitu. Nah, jadi para kaum millennials memang harus mengetahui yang saya bilang dari tadi, harus lebih terliterasi. Baik, kita lanjut Pak. Ada sebuah isu atau rumor ya yang cukup trending, yaitu generasi milenial terancam tidak mampu membeli rumah atau properti. Bagaimana pendapat Bapak terkait itu? Ada beberapa hal ya. Kalau kita telaah ke depannya, ruang hunian kita akan semakin lebih kecil. Otomatis hukum supply and demand akan dengan sendirinya menaikkan harga daripada properti. Itu satu. Kemudian pemerintah menggodok peraturan yang memungkinkan untuk investor asing memiliki lahan industrial estate, sehingga akan meningkatkan pengalihan lahan kepada industrial estate walaupun sudah diatur oleh peraturan tata ruang di setiap daerah, membuat tanahnya juga akan naik. Ini memicu kepada yang saya perhatikan adalah kenaikan harga propertinya melebihi daripada kenaikan inflasi. Nah, ini membuat kalau millennials ke depannya itu sudah ada inherent risk daripada kenaikan pengurangan supply, berkurangnya supply untuk perumahan. Kemudian ditambah lagi dengan metode kenaikan gaji yang selalu di-pack kepada inflasi, disertai dengan kenaikan harga properti yang lebih tinggi, membuat akan kesulitan para kaum millennials ke depannya untuk bisa membeli properti yang artinya sesuai dengan keinginan mereka gitu ya, bukan sembarang properti. Nah, inilah yang contohnya membuat kita butuh sesuatu di luar pendapatan kita, gaji itu, untuk bisa mengakali agar supaya walaupun kenaikan harga properti lebih tinggi dari bunga bank, lebih tinggi dari inflasi secara keseluruhan, kita masih bisa untuk mendapatkan propertinya. It's quite tricky dan memang membutuhkan yang namanya perencanaan keuangan dan juga investasi. Sebagai penutup Pak, apakah ada kalimat yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman milenial mungkin? Ada pepatah dari kakek saya mengatakan, bijaklah menggunakan uang karena uang itu lebih pendek umurnya daripada waktu.